Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, kembali kita mengkaji tafsir Al-Quran. Kali ini kita akan kaji tafsir surat Al-Hadid. Surat ini Madaniyah. Dia diturunkan di fase Al-Madinah. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Lahu mulkus samawati wal ard yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa semua yang ada di langit maupun di bumi dari makhluk Allah, apakah itu binatang, tumbuhan dan sebagainya, bertasbih, menyucikan Allah Subhanahu wa taala. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard, bertasbih, menyucikan Allah apa yang ada di langit dan di bumi. Ini sama seperti dalam Al-Isra 44. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Tusabbihu lahus samawati as-sab'u wal ardu wa man fihin." Langit yang 7, demikian bumi dan penduduknya, ya, makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, semuanya bertasbih, menyucikan Allah Subhanahu wa taala. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih, dan tidak ada suatu pun melainkan bertasbih, memuji Allah Subhanahu wa taala. Walakin la tafqahuna tasbihahum, tapi kalian tidak mengetahui bagaimana cara mereka bertasbih. Innahu kana haliman ghafura, sungguhnya dia Allah Subhanahu wa taala maha lembut lagi maha penyayang. Jadi seluruh makhluk itu bertasbih, kecuali jin dan manusia, karena mereka diberi hak pilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bertasbih, ada yang tidak. Mereka yang muslim, tunduk dan patuh kepada Allah, mereka bertasbih, menyucikan Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang kafir, mereka yang ingkar pada Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak bertasbih. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala akan balas di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa seluruh makhluk itu bertasbih untuk mengingatkan dan menyadarkan bangsa jin dan manusia. Seluruh makhluk itu tunduk dan patuh pada Allah, kecuali kalian yang diberi hak pilih oleh Allah, itu maksudnya. Maka rugilah yang tidak bertasbih, menyucikan Allah Subhanahu wa taala, karena akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa huwal aziz, dan dia Allah Subhanahu wa taala maha perkasa. Alladzi qad khada'a lahu kullu syai', di mana segala sesuatu tunduk kepadanya. Al-Hakim, dan dia Allah Subhanahu wa taala maha bijaksana fi khalqihi wa amrihi wa syar'ih, pada penciptaannya bijak. Ciptaan-ciptaan Allah itu adalah kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Wa amrih, dan juga putusan-putusan Allah semuanya bijaksana. Wa syar'ih,
dan aturan-aturan Allah semuanya bijaksana. Ya. Lahu mulkus samawati wal ard yuhyi wa yumit. Milik Allah kerajaan langit dan bumi. Dialah yang menghidupkan dan mematikan. Mereka yang ingkar kepada Allah mau apa coba? Karena alam semesta ini milik Allah Subhanahu wa taala. Maka aneh sekali, berani sekali tidak patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Rugilah mereka yang tidak patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dia Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Apa yang dikehendakinya terwujud dan terjadi, apa yang tidak dikehendakinya maka tidak terjadi. Semua itu menunjukkan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia tahu Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa, mestinya dia sadar. Mestinya manusia sadar dia harus tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwal awwal wal akhir wal dhahir wal batin." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha pertama dan Maha terakhir, Maha tinggi dan Maha dekat. Dia Maha pertama sekaligus Maha terakhir. Ya. Dia Maha azali, dia Maha abadi. Maha pertama, Maha terakhir. Maha tinggi dan Maha dekat sekaligus. Ayat ini ditafsirkan oleh Nabi Muhammad SAW tentang maknanya. Sebagaimana hadis Al-Irbad ibn Sariyah radhiyallahu an. Ya. Beliau menyebutkan annaha afdalu min alf ayatin. Ayat ini lebih utama dari 1000 ayat. Ini tentang keutamaannya. Al-Hadid ayat 3 tadi. Sementara Abu Dawud meriwayatkan dari Abu Zumail. Beliau berkata, "Sa'altu Ibnu Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma." Aku bertanya kepada Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridai keduanya. Fakult, "Ma syai'un ajidu fi sadri." Apa ya sesuatu yang aku rasakan di dalam hatiku? Qala mahu? Abdullah bertanya, apa itu? Qult, "Wallahi la atakallamu bih." Lalu aku berkata, demi Allah, aku enggak sanggup mengucapkannya, tidak akan aku sampaikan. Qala, faqala li. Maka Abdullah berkata kepadaku, "Asyai'un min syak." Apakah suatu keraguan? Qala wa dhahik. Kemudian dia tertawa. Artinya membenarkan dugaan dari Abdullah. Enggak sampai hati untuk mengungkapkannya. Kata Abdullah, "Mana jamin dalika ahadun." Keraguan dan was-was itu enggak ada seorang pun yang selamat darinya. Setiap orang pasti muncul kadang-kadang bisikan-bisikan semacam itu dari setan. Ya. Qala hatta anzalallah. Sampai Allah Subhanahu wa taala turunkan firman-Nya dalam surat Yunus 94, "Fa in kunta fi syakki mimma anzalna ilaik fas'alil ladina yaqra'unal kitaba min qablik." Apabila engkau wahai Muhammad ragu terhadap apa yang kami turunkan kepadamu, apabila ini pengandaian dari Allah. Apakah ada keraguan pada diri Nabi? Tidak. Sama sekali. Ini pengandaian dari Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kamu ragu terhadap apa yang kami turunkan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka bertanyalah kepada orang-orang yang membaca Alkitab sebelummu. Laqad ja'akal haqqu mir rabbik. Sungguh telah datang kepadamu kebenaran dari Tuhanmu. Ya. Qala wa qala li,
Kemudian Abdullah bin Abbas berkata kepadaku, "Idza wajadta fi nafsika syai'an," kalau engkau mendapati di dalam hatimu bisikan-bisikan semacam ini, bisikan keraguan semacam ini, fakul, maka bacalah firman Allah ini, ya, yaitu Al-Hadid ayat 3, huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Jadi ini obatnya. Jadi kalau misalnya ada orang, misalnya ada bisik-bisik gitu dalam hatinya, semacam keraguan atau meragukan, baca ini, huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Jadi kalau ada bisikan-bisikan kayak gitu, baca ini. Kan kadang-kadang muncul pertanyaan-pertanyaan yang aneh gitu, ya, yang isinya keraguan, yang mendangkalkan keimanan. Baca ini ayat. Saya ulangi apa? Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Gampang ya? Insyaallah. Dibaca sering-sering ini ayat supaya hilang keraguan itu. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, terdapat sejumlah hadis terkait tafsiran ayat yang ketiga tadi. Di antaranya yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yad'u indan naum. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa saat mau tidur. Berdoa saat mau tidur. Allahumma. Ini di antara doa mau tidur ya. Jadi ada yang versi pendeknya, ada yang versi panjangnya. Ini mau versi panjang ini. Ya, Allahumma Rabbas samawati sab'i. Tuhannya langit yang 7. Wa Rabbal arsyil azim. Tuhannya arsy yang agung. Rabbana, wahai Tuhan kami, wa Rabba kulli syai', dan Tuhan segala sesuatu. Munzilat Taurati wal Injili wal Furqan, yang menurunkan Taurat, Injil dan Al-Quran. Faliqal habbi wan nawa, yang memecahkan dan menumbuhkan biji-bijian, tumbuh. Ya. La ilaha illa ant, tidak ada Tuhan yang benar untuk disembah kecuali Engkau. A'udzu bika min syarri kulli syai' anta akhidun binasiyatih. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan segala sesuatu, Engkaulah yang memegang ubun-ubun mereka. Antal awwal, Engkau maha pertama ya Allah. Falaisa qablaka syai'un, tidak ada sesuatu pun yang mendahuluimu. Ini dia makna yang maha pertama. Tidak ada sesuatu pun yang mendahului Allah. Ini makna keazalian Allah Subhanahu wa taala. Azali itu ya yang maha pertama. Tidak ada sesuatu pun yang mendahuluinya. Itu azali. Ya. Sekaligus wa antal akhiru. Engkau maha terakhir. Falaisa ba'daka syai'. Tidak ada sesuatu pun yang mengakhirimu. Jadi yang paling akhir adalah Allah Subhanahu wa taala, abadi. Ini makna keabadian. Ya. Azali sekaligus abadi. Maha pertama sekaligus maha terakhir. Gitu. Tidak ada sesuatu pun yang mendahului Allah, sekaligus tidak ada sesuatu pun yang mengakhiri Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah yang menafsirkannya. Kemudian wa antadz zahir, dan engkau maha tinggi. Falaisa fawqaka syai'un adz-zahir, tidak ada sesuatu pun yang lebih tinggi darimu. Yang paling tinggi adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala maha tinggi. Sekaligus wa antal batin falaisa dunaka syai'. Engkau maha dekat, maha batin, tidak ada sesuatu pun yang lebih dekat daripada engkau.
Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, iqdi 'anna ad-dain. Lalu Nabi SAW berdoa, lunasilah hutangku, lunasilah hutang kami ya Allah. Wa aghnina minal faqr, dan berikan kecukupan kepada kami, ya, jauhkan dari kemiskinan. Ini doa sebelum tidur versi panjang. Tapi yang ingin diangkat oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah adalah tafsiran Nabi Muhammad SAW terhadap ayat Al-Quran tadi. Jadi tafsiran ayat Al-Quran itu ada ketentuannya. Nggak bisa Al-Quran ditafsirkan semaunya. Yang tertinggi adalah tafsirul Quran bil Quran. Penafsiran Al-Quran, ya, ayat Al-Quran dengan ayat yang lainnya. Yang kedua tafsirul Quran bis sunnah. Penafsiran Al-Quran dengan sabda Nabi SAW. Contohnya ini. Yang ketiga, tafsirul Quran biqaulis sahabah. Penafsiran Al-Quran dengan ucapan para sahabat. Karena mereka hidup di zaman turunnya Al-Quran. Kalau mereka nggak ngerti, tanya langsung pada Rasulullah SAW. Yang keempat, tafsirul Quran biqaulit tabi'in. Penafsiran Al-Quran dengan ucapannya para tabi'in, generasi setelah sahabat. Baru yang kelima, tafsirul Quran bil lughatil arabiyyah. Ini yang paling rendah. Penafsiran Al-Quran sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Itu yang paling bawah. Iya. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Sehingga enggak bisa seorang menafsirkan Al-Quran itu semaunya sendiri, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Ya, apabila dikatakan pada kalian kasih longgar dalam majelis, ya, maka kasih longgar biar ada orang duduk di situ. Bisa duduk di situ. Kasih longgar. Ini dalam majelis ilmu. Ditafsirkan sama si Panji, sholatnya pakai social distancing, pakai dalil ayat itu, kan ngawur jadinya. Yang praktekin ayat itu dengan maunya dia siapa? Dengan tafsirannya dia siapa? Ada nggak contoh dia? Contoh buat dia? Bahwa Rasulullah dahulu mencontohkan begitu, ada nggak? Bahkan Rasulullah mengatakan, ya, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Dan Nabi SAW mengatur barisan saf lurus dan rapat. Sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis salah. Lurus rapat. Karena kelurusan dan kerapatan saf termasuk dari kesempurnaan salat. Ya. Tarasu, rapatkan. La tada' furjatan lisyaitan. Jangan biarkan ada celah yang akan dimasuki oleh setan. Itu petunjuk Nabi SAW dalam berbaris di dalam sholat. Ya. Bahkan Rasulullah mengatakan, tidakkah kalian berbaris dalam sholat seperti berbarisnya para malaikat? Para sahabat bertanya, bagaimana cara mereka berbaris wahai Rasulullah? Lurus dan rapat. Gitu. Begitulah cara para malaikat berbaris ketika menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu tafsiran yang benar. Enggak kemudian sembarangan, semaunya sendiri. Ya, di otak-atik sendiri. Sesat jadinya. Waliyadzubillah. Jadi ada kaidah-kaidahnya dalam menafsirkan Al-Qur'an, ibadallah. Nah, begitu juga dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an. Seperti ayat ini. Ya. Ini contoh dari ayat yang ditafsirkan dengan hadis Nabi SAW. Dengan itu kita bisa paham apa makna al-awwal, apa makna al-akhir, apa makna al-zahir, apa juga makna al-batin. Dijelaskan oleh Nabi SAW. Hadis tadi juga diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya dari sahabat Suhail radhiyallahu taala an. Baik.
Kemudian kita masuk ayat berikutnya, ayat yang keempat. Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samaa'i wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir lahu mulkus samawati wal ard wa ila Allahi turja'ul umur yulijul layla fin nahari wa yulijun nahara fil layl wa huwa alimun bidatis sudur. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang penciptaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya fi sittati ayyam, dalam 6 hari. Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Dialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Tsumma stawa 'alal arsy. Kemudian dia Allah beristiwa di atas arsy. Allah mengabarkan bahwa dia beristiwa di atas arsy setelah menciptakan langit dan bumi. Makna istawa, tsumma stawa adalah ala wartafa, tinggi dan berada di atas. Kalau kita cek terjemahan, artinya bersemayam. Ya. Bersemayam dalam KBBI itu bisa bermakna disimpan. Seperti kalimat jenazah itu disemayamkan di rumah duka. Artinya disimpan. Ada juga yang menunjukkan makna duduk. Menunjukkan makna duduk. Ya. Tapi dalam bahasa Arab, kata istawa itu artinya ala wartafa, ya, wastaqar, tinggi dan berada di atas. Sehingga jika diterjemahkan dengan makna bersemayam atau duduk itu nggak pas, karena makna bahasa Arabnya begitu. Allah mengabarkan bahwa dia berada di atas ars, itu berita dari Allah. Apakah Allah butuh ars? Tidak sama sekali. Allah nggak butuh dengan ciptaannya sama sekali. Tapi Allah mengabarkan setelah Allah ciptakan langit dan bumi, dia berada di atas ars. Siapa yang tahu tentang Allah? Apa jawabannya? Ya Allah sendiri. Nah, Allah mengabarkan itu kepada kita. Setelah Allah ciptakan langit dan bumi dalam 6 hari, dia berada di atas arsnya. Ini membantah orang-orang yang mengatakan, enggak, Allah ada di mana-mana. Allah yang bilang sendiri kok. Emang mereka lebih tahu tentang Allah Subhanahu wa taala atau Allah yang paling tahu tentang dirinya dan paling tahu tentang ciptaannya? Dia Allah Subhanahu wa taala paling tahu. Dan dia ngabarkan itu kepada kita. Yaudah kita imani. Bahwa dia berada di atas arsy. Gitu. Kita imani. Itu berita dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Dan keliru juga sebagian orang yang menafsirkan istawa dengan istaula. Itu menguasai artinya. Ya, setelah Allah menciptakan langit dan bumi, kemudian Allah menguasai arsy. Ini pemelintiran. Hanya dalam rangka menolak makna istiwa yang artinya berada di atas. Dia pelintir menjadi makna menguasai. Loh, kalau misalnya disebut menguasai setelah menciptakan langit dan bumi, padahal arsy itu sudah ada. Ya. Sudah ada. Sebelum Allah Subhanahu wa taala menetapkan takdir seluruh makhluk. Padahal penciptaan langit dan bumi sebagaimana dalam hadis itu 50.000 tahun setelah Allah Subhanahu wa taala menetapkan takdirnya.
Apa artinya Allah Subhanahu wa taala tidak menguasai arsy sebelumnya? Kok bisa-bisanya orang menafsirkan istiwa dengan penguasaan? Padahal makna istawa itu artinya tinggi dan berada di atas arsy. Ya. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi apa yang diberitakan Allah Subhanahu wa taala terima. Jangan kemudian ditolak. Ya. Jangan kemudian dipelintir kepada makna yang lain. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Ya. Karena itu mereka bela-bela, enggak, Allah itu di mana-mana. Padahal Allah mengatakan bahwa Dia berada di atas arsy. Ayatnya. Bukan berarti Dia butuh kepada arsy, sama sekali enggak butuh. Dia enggak butuh tempat, enggak butuh apapun. Enggak butuh sama sekali, tapi Allah mengabarkan bahwa Dia di atas arsy. Terima aja itu, imani. Jangan kemudian ditolak, jangan kemudian ditentang. Iman kepada berita-berita yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Demikian juga penyebutan 6 hari. Itu maunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita juga nggak bisa gugat. Kenapa 6? Ya, maunya Allah. Bisa aja Allah ciptakan sekejap. Karena jika Allah Subhanahu wa ta'ala ingin ciptakan sesuatu tinggal mengatakan kun, jadi kan? Kun aja kalimatnya itu. Kun, fayakun. Fayakun itu sebagai efek dari ucapan itu. Kun, fayakun, maka jadilah. Kun itu artinya jadilah. Fayakun, maka jadilah, gitu loh. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Subhanahu wa taala sebutkan di sini penciptaan langit dan bumi itu 6 hari. Ya. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa penciptaan bumi itu dalam 2 hari. Itu maunya Allah Subhanahu wa taala. Ya udah terima aja. Sama seperti sholat subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Tidak untuk digugat tapi diterima. Taslim, menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim dia terima. Tidak gugat, kenapa? Kenapanya? Sebagaimana juga jumlah zabaniyah, malaikat-malaikat penjaga neraka, tokoh-tokohnya, ya ada 19. Kenapa 19? Sudah maunya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu ujian bagi mereka, bagi manusia. Ada yang beriman, ada yang enggak beriman. Sampai-sampai Abu Jahal bilang begini. Ya. Kan ini termasuk surat Makkiyah, ya kan? 19, kalian bisa lebih banyak tuh ngalahin, keroyok aja. Begitu ucapan Abu Jahal. Dikira malaikat tuh sama seperti manusia. Betul. Masa kalian nggak berani? Begitu Abu Jahal memprovokasi orang-orang kafir Quraisy saat itu. Ya. Surat Al-Muddathir. Ini ayat keberapa? 19 ya. Panjang itu. Ujian. Jadi angka-angka semacam itu yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terima saja. Itu berita dari Allah yang harus diimani. Ya, dan tidak untuk dipertanyakan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, la yus'alu amma yaf'al. Allah Subhanahu wa taala tidak ditanya apa yang dia perbuat. Wa hum yus'alun. Tapi merekalah yang akan ditanya oleh Allah. Manusia yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak ditanya. Karena Dia pencipta alam semesta. Kalau Allah mau kasih alasan-alasannya pasti akan disampaikan. Alasannya begini, yang ini begini. Sebagian enggak disebutkan alasannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya udah terima aja. Banyak hal yang masih misteri di alam semesta ini yang tidak dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya udah berhenti sampai di situ. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya'lamu ma yaliju fil ard wa ma yakhruju minha." Dia Allah Subhanahu wa taala Maha tahu apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar darinya. Ya. Yang masuk seperti biji-bijian yang ditanam ataupun tetesan air yang meresap ke tanah. Allah Subhanahu wa taala tahu.
termasuk juga jenazah yang ditanam, dikubur di tanah, Allah tahu. Ya. Wa ma yakhruju minha, dan apa yang keluar darinya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanaman, ya, tunas-tunas keluar. Apa yang dikeluarkan dari perut bumi, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sama seperti dalam surat Al-An'am ayat 59. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Dan di sisi Allah kunci-kunci kegaiban, tidak ada yang tahu kecuali Dia sendiri. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu apa yang ada di daratan maupun lautan. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Dan tidaklah gugur dedaunan, melainkan Allah Subhanahu wa taala tahu kapan gugurnya dan kemana dia jatuh, di mana dia jatuh. Wala habbatin fi dhulumatil ard, dan tidaklah biji-bijian yang tertanam di dalam gelapnya tanah. Wala ratbi wala yabis, yang basah ataupun yang kering, illa fi kitabim mubin, melainkan semua ada di dalam catatan takdir di Lauhul Mahfuz yang semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha tahu. Wa ma yanzilu minas sama'. Demikian pula apa yang Allah turunkan dari langit berupa air hujan, salju, es, ya. Takdir, malaikat, aturan-aturan Allah semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ya'ruju fiha, dan apa yang naik ke langit berupa malaikat, amalan-amalan thayyibah naik, sebagaimana dalam hadis yang sahih, yurfa'u ilaihi amalul lail qabla nahar, diangkat menuju Allah Subhanahu wa taala amalan malam hari sebelum amalan siang hari, wa amalun nahari qabla lail, dan amalan di siang hari sebelum amalan malam hari naik. Allah semuanya tahu itu. Kemudian Allah berfirman, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan Dia Allah Subhanahu wa taala bersama kalian dimanapun kalian berada. Ini namanya ma'iyatullahil ammah, ma'iyatullah, kebersamaan Allah secara umum, artinya pengawasan Allah. Bukan artinya Allah di mana-mana berdasarkan ayat ini, karena ayat ini konteksnya menjelaskan tentang kemahatauan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy-Nya, yang di mana-mana itu adalah ilmunya, sebagaimana firman-Nya, qad ahatallahu bikulli syai'in ilma. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Jadi makna wa huwa ma'akum aina ma kuntum, Dia Allah Subhanahu wa taala bersama kalian dimanapun kalian berada, bahwa ilmu Allah meliputi kalian. Ya. Tidak ada sesuatu pun yang tersamar bagi Allah Subhanahu wa taala, sedikit pun. Semua diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ditutup lagi Allah mengatakan, wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, itu tadi ayat yang keempat, ya, dari surat Al-Hadid. Ayat yang kelima, masih ada berapa menit lagi? 4 menit ya. Baik, sampai sini aja ya. Sekarang tanya jawab. Silakan. Silakan Pak. Langsung. Gak ada mic-nya kan? Mana? Kasih. Biar kedengaran semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya singkat, Ustadz, terhadap ayat yang ke-6 ini tadi, yang menyatakan bahwa penciptaan langit dan bumi itu dalam 6 hari menurut Ustadz, tetapi dalam terjemahan ini 6 masa gitu. Nah, dalam ilmu pengetahuan yang diciptakan oleh manusia itu kan
pembentukan langit, bumi dan langit serta segala isinya itu kan diawali dari pertama kali seperti asap gitu. Kemudian bunda lama-kelamaan jadi jutaan tahun menurut ukuran tahun kita gitu. Baru nanti secara evolusi dia terjadi bumi dan segala planet lainnya. Nah, yang dimaksud dengan 6 masa itu tadi sudah dijelaskan juga bahwa itu hanya Allah lah yang tahu. Tetapi apakah pengetahuan yang diciptakan oleh manusia itu kira-kira memper enggak gitu, atau sama atau tidak, atau justru itu hanya rekayasa manusia berdasarkan tentu ini dengan ilmiah, dengan penelitian-penelitian benda-benda yang ada di bumi itu kan ada fosil, ada macam-macam, itu kan menurut ukuran sekian juta tahun. Nah, ini bagaimana kita mengkaitkan ilmunya Allah terhadap 6 masa ini atau 6 hari itu terhadap penciptaan langit dan bumi berdasarkan ilmu pengetahuan yang diciptakan oleh manusia. Baik. Nah, yang kedua tadi dijelaskan juga di ayat pertama tadi atau ayat kedua kalau tidak salah, yang akhir gitu ya, yang awal dan yang akhir. Nah, ini kan hanya Allah yang tahu akhirnya itu. Saya kok seperti mengimajinasi gitu, beliau itulah Allah yang Maha Kuasa, itu yang paling akhir dari segala macamnya. Nah, ini seolah-olah menurut bayangan saya itu kan seperti ada tepi gitu, setelah akhir itu tidak ada lagi gitu. Apakah ini abadi atau bagaimana selanjutnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, penelitian manusia ya, itu trial and error. Kadang benar, kadang salah. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat keempat tadi surat Al-Hadid bahwa Dia ciptakan langit dan bumi dalam 6 hari atau 6 masa. Ayyam itu jamak dari yaum, artinya hari. Taib, Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa untuk menciptakan dalam sekejap saja, bisa, Dia kuasa. Tapi sekali lagi penyebutan angka 6 itu maunya Allah Subhanahu wa taala, dan Allah enggak digugat dengan ketetapannya itu. Ya kan? Ya, ketika kita dapat berita semacam itu, ya kita terima. Sebagaimana kita terima juga sholat Isya itu 4 rakaat dan tidak menggugatnya, kenapa 4 gitu. Kita terima. Itulah sikap muslim yang selalu menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga berita dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun kadarnya, apakah 6 hari itu hari-hari seperti sekarang 24 jam, ataukah hari-hari yang hitungannya sehari di akhirat itu 1000 tahun di dunia, ya itu juga merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Adapun dikaitkan dengan penelitian manusia yang semua itu trial and error, banyak teori yang kadang kemudian dibantah oleh teori berikutnya dan seterusnya. Jadi kita nggak bisa 100% ya mempercayainya 100%. Selama ini kan kesannya kalau ada penelitian itu 100% harus diterima. Apalagi terkait dengan ruang angkasa misalnya. Informasi tentang ruang angkasa 100% diterima. Seakan-akan yang dari mereka itu benar. Pernah nggak kita dapat antitesanya? Nggak pernah kan? Seakan-akan itulah yang harus diterima oleh kita sedari dulu kita SD. Tentang apa yang ada di ruang angkasa dari mereka. Seakan-akan itu yang benar. Kan begitu. Jadi bisa saja di balik itu ada susupan-susupan, sisipan-sisipan, macam-macam kepentingan-kepentingan. Apalagi kita itu dari mereka yang nggak bisa 100% sekali lagi diterima, dan nggak bisa juga 100% kemudian ditolak, gitu kan? Sama saja begitu. Artinya yang ternyata itu benar ya benar, yang salah ya salah. Tapi informasi dari Al-Quran itu pasti benar. Informasi dari Allah Subhanahu wa taala pasti benar, walaupun terkadang kita belum sampai menjangkaunya. Itu poinnya. Jadi poin yang ingin diangkat tadi, kenapa Allah ciptakan langit dan bumi dalam 6 hari walaupun Dia kuasa untuk menciptakannya dalam sekejap, ya kita terima informasi itu dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga Dia mengabarkan setelah menciptakan langit dan bumi, lalu Dia berada di atas arsy. Itu informasi yang juga kita harus terima.
berita dari Allah Subhanahu wa taala. Kita terima dan kita imani. Demikian. Kemudian yang kedua tentang yang akhir. Hah? Yang akhir. Yang awal dan akhir. Oh, iya, oke. Jadi ketika disebut yang maha pertama dan maha terakhir, kesannya kok nanti setelah akhir itu ada lagi gitu, berbatas gitu ya. Kebayang begitu. Padahal Rasulullah tadi mengatakan, ya, al-akhir laisa ba'dahu syai'. Tidak ada sesuatu pun yang mengakhiri Allah. Iya. Itu maknanya. Jadi di situ sudah dipangkas pikiran-pikiran, ya, atau imajinasi ada sesuatu yang mengakhiri Allah, nggak ada, karena Dia maha terakhir. Sebagaimana juga Dia al-awwal, maha pertama, ya, yang artinya tidak ada sesuatu pun yang mendahului Allah, karena Dia maha pertama. Demikian. Alhamdulillah. Berikutnya silakan. Ayo. Silakan jamaah. Silakan Pak. Ada yang mau? Siapa? Pas. Alhamdulillah kalau pas. Ayo Pak, silakan Pak. Pemahaman itu muncul, ya, jauh setelah generasi sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baru muncul belakangan, ya, yang mengganti makna istiwa atau istawa menjadi istaula, menguasai. Ya, paham itu baru muncul. Yang nggak pernah ada di masa sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala tinggi dan berada di atas arsy-Nya. Mereka terima itu. Mereka terima berita dari Rasulullah. Rasulullah pun menerima berita dari Allah Subhanahu wa taala tanpa mempertanyakannya. Diterima. Karena itu diantara bentuk keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Berikutnya. Silakan, Pak. Bertasbih, ya. Bertasbih. Namanya tasbih itu artinya menyucikan Allah. Tasbih itu subhanallah kalau dalam bahasa Arabnya. Ya, Allah mengabarkan bahwa seluruh makhluk itu bertasbih, tapi kalian nggak ngerti cara tasbih mereka. Itu Allah yang beritakan kepada kita. Enggak. Memang demikian, mereka itu diciptakan untuk tunduk kepada Allah. Jadi yang dikasih hak pilih itu hanya jin dan manusia. Jadi karenanya ada surga dan neraka, ya. Jadi yang patuh itu akan mendapatkan surga, yang nggak patuh akan mendapatkan neraka. Tapi makhluk-makhluk yang lainnya semuanya patuh kepada Allah. Jadi Allah mengabarkan kepatuhan ciptaan-ciptaannya, kecuali jin dan manusia, karena diberi hak pilih tadi. Gitu. Hak pilih untuk taat kepada Allah dan tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengingatkan mereka, makhluk-makhluk saja ini bertasbih loh sama Allah. Kenapa kalian ada yang tidak bertasbih pada Allah? Ya, betul. Seluruh makhluk. Ya, untuk menunjukkan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika Allah berkata kepada langit dan bumi dalam Al-Qur'an, "I'tiya tau'an au karha." Ya, datanglah kalian wahai langit dan bumi, ya, dengan penuh kerelaan ataupun keterpaksaan. Qalata ataina ta'iin. Maka langit dan bumi menjawab, "Kami wahai Tuhan datang kepadamu dengan penuh kepatuhan." Allah yang mengabarkan begitu. Langit dan bumi menjawab perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut. Gitu.
Penjelasan saja supaya manusia sadar gitu loh. Manusia yang lemah ini yang aneh nih Pak. Manusia yang sudah lemah fisiknya, sombongnya luar biasa. Gitu loh. Dibandingkan ciptaan Allah seperti langit dan bumi itu gede-gede itu. Bahkan gunung, mereka saja patuh kepada Allah. Lah manusia yang kecil, yang lemah, kok sombongnya luar biasa. Itu maksudnya. Untuk apa? Supaya manusia sadar. Mudah-mudahan, amin. 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 Demikian maksudnya. Baik, cukup ya. Alhamdulillah, semoga bermanfaat dan kurangnya mohon maaf. Semoga Allah selalu memberikan taufik hidayah pada kita semua dan menyelamatkan kita di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.